Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana, Prodi Ekonomi Syariah 5, kelompok 3. Langsung saja, jual beli dan dalam konteks kekinian. Jual beli atau bisnis di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang Muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli atau bisnis. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan al-bai, al-tijarah, dan al-mubadalah. Pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya. Kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Pengertian jual beli. Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira atau beli. Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata bentuk jamaknya yang artinya menjual atau al-marbawi. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah a. menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. B. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim atau Ibnu Qasim Al-Ghazi, menurut syarah, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syarah, sekedar memiliki manfaat saja yang diperbolehkan syarah untuk selamanya. Yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. C. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Ahyar, saling tukar harta saling menerima dapat dikelola atau tasarruf dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarah. D. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fat Al-Wahhab, tukar-menukar beda lain dengan cara yang khusus dibolehkan. Menurut Sayyid Sabit dalam kitabnya Fiqh Sunnah, menukarkan benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. F. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli
Di antaranya ulama Hanafiyah, jual beli adalah penukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Syara yang disepakati menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kita. Dan janganlah kita membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa 29. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama. Suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, yang berarti dari Rif'ah ibnul Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencegah dan dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar. Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti kita terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran, dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam penentuan harga di pasaran, serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. 2. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jais atau boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan. Buku Muhammad Amin Suma dijelaskan rukun atau Arab rukun. Jamaknya arkan secara
harfiah antara lain berarti tiang, penopang, dan sandaran kekuatan perkara besar, sebagian unsur dan elemen, sedangkan syarat jamaknya syarah secara literal berarti pertanda, indikasi, dan memastikan. Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk atau menjadi eksis, sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun atau unsurnya itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek atau pelaku berarti menjadi unsur bagi pekerjanya, dan jasad menjadi rukun bagi sifat yang saat disifati. Al-mausuf menjadi unsur bagi sifat yang mensifati. Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Hullari Ben, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syariah, hukum dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dan suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu. Objek jual beli ini merupakan memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kepada benda najis atau termasuk barang yang digolongkan haram. Hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh diperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Ketiga, milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang dalam pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dan pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian dan yang batal. Keempat, mengetahui maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya, sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak. Kelima, barang yang diakadkan ada di tangan. Maksudnya adalah perjanjian jual beli atau sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Keenam, mampu menyerahkan maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. 4. Rukun tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli atau bisnis, yaitu syarat sah, ijab, qabul dalam kitab
Fiqh disebut minimal ada 3. A. Jangan diselingi dengan kata lain antara ijab kabul. B. Orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli penjual dan pembeli. Dan C. Jangan ada yang memisahkan, maksudnya penjual dan pembeli masih ada ijab kabul. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah saat A. Balik berakal agar tidak mudah ditipu orang, dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. B. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli dalam bentuk benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir karena ditakutkan pembeli meradahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. C. Ada benda atau barang yang diperjualbelikan atau makud alaih. Dan D. Tidak mubasir atau pemborosan dan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain. Syarat sah barang yang jual belikan diantaranya: A. Harus suci dan tidak terkena dengan najis seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaatnya, misalkan kotoran hewan itu pupuk tanaman, anjing untuk keamanan. B. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini. B. Tidak boleh dibatasi waktunya. Penjual tidak boleh masyarakatkan atau ketentuan untuk membayar, tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan. D. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad barang yang diperjualbelikan akad. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri akan jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan. F. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui atau dilihat. G. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan. Ditinjau dari segi benda yang ditinjau objek jual beli dapat ditemukan pendapatan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 benda, yaitu A. Jual beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli. Benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. B. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji atau salam jual beli. Yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk menjual beli yang tidak tunai atau kontan.
Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang menyerahkan barang-barang yang ditanggungkan sehingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. C. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak hal juga memahami pergeseran, bahkan perubahan kehadiran internet telah mengubah banyak hal yang telah membantu banyak aktivitas manusia. Hal ini juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antara lain adalah 1. Melalui media sosial. Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyak masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun demikian ada kelemahan berdasarkan pembuatan kegiatan jual beli lewat cara dianggap kurang begitu efektif mendongkrak pemesanan. Jual beli melakukan media sosial memiliki kelemahan. Yang pertama, kelemahannya kurang dipercaya oleh pembeli yang belum mengenal produk dan belum menjadi perdagangan yang dapat dipercaya oleh konsumen. Kelemahan kedua adalah manual yang dalam pencarian konsumen. Dalam arti, kadang penjual tidak mengetahui siapa pembeli dan bagaimana menghadapi konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap produk yang dijualnya. 2. Melalui personal website. Banyak pelaku usaha yang dapat akhirnya melakukan pemasaran menggunakan website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Sisi positif dari penjual melalui personal website adalah melihat sisi branding yang sangat positif karena bisa mendongkrak gengsi, pamor, dan penjualan bagi pemilik website. Tapi kelemahannya, menjual harus punya orang yang benar-benar bisa meluangkan waktu memonitor dan meningkatkan kualitas website tersebut. Effort atau usahanya sangat besar. Susah kalau punya website tapi tidak ada yang maintenance dan tidak efektif dan dengan pelanggan, kata Fajrin. Ketiga, melalui online shop. Menurut Fajrin, ada dua jenis online shop yang berkembang Indonesia saat ini, yang yakni situs iklan baris dan marketplace. Situs iklan baris. Online shop berbentuk sikap iklan baris adalah jenis online shop yang hanya menyediakan platform berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklanan. Contohnya seperti Lazada, Matahari Mall, Com, Salora, dan sebagainya. Jenis ini mirip perdagangan via medsos perdagangan dan pembelinya bertemu langsung. Pembeli tinggal memilih dari barisan iklan yang terkait dengan barang yang dicari lalu mengontak ke pengiklanan langsung. Ujar Fajrin, cara ini lebih cepat namun tidak aman baik bagi pembeli maupun penjual. Bisa saja pembelinya palsu atau penjualnya yang palsu. Terima uang langsung
kabur, ini tidak amannya. Pemilik situs tertentu tidak bisa bertanggung jawab latar transaksi dilakukan secara pribadi antara penjual dan pembeli. B. Marketplace. Marketplace merupakan situs jual beli online yang menawarkan pelayanan penjual secara lengkap.